Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Khalifah Satya Haji Muhammad Suhadi Al-Waliuddin pada channel YouTube Buya Pasaman Timur di dalam Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Hadirin pemirsa dan jemaah dimanapun berada yang masih setia menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, kembali kami menayangkan muzakarah antara guru mursyid dengan jemaah yang merupakan salik juga di dalamnya, yang mana pada kesempatan kali ini kita baru saja menyelesaikan ibadah dari rutinitas di malam Jumat. Baiklah, sebelum kita memulai, kita sapa dulu guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, para pemirsa dan jemaah dimanapun berada, di kesempatan kali ini ada hal-hal yang ingin kami mujakarahkan bersama guru mursyid kita. Untuk itu kiranya bisa menambahkan wawasan dan keilmuan kita dalam rangka beribadah menuju yang hak. Baiklah, kita mulai saja mujakarah kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, di awal-awal bulan Syawal ini bisa kembali bermujakarah dengan Buya. Di kesempatan kali ini ada yang ingin saya pertanyakan. Bisa jadi ini sebuah, katakanlah, perwakilan dari pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan dan saudara-saudara yang ada di grup murid Buya. Perihal mengenai kodrat keumatan Allah dan kodrat ketuhanan Allah pada diri ini Buya. Ada Buya pernah menyampaikan bahwasannya kodrat-kodrat ini haruslah disempurnakan. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menyempurnakan kodrat keumatan Allah dan kodrat ketuhanannya ini dalam sebuah kaji? Mohon petunjuknya Buya. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, mengetahui kodrat yang bersifat keumatan dan kodrat yang bersifat ketuhanan itu ada dua cara. Kita cari kodrat yang golongannya zat dulu. Kalau zat adalah kodrat mutlak, ini tidak bisa diapresiasikan menjadi umat. Ya, ini kodrat. Ibaratnya kalau golongan zat itu lebih nyata kepada sifat jasad, gitu. Ya. Nah, dikatakan zatnya kulimahnya Allah, ya kan? Yang kedua, golongan sifat. Nah, pertama mencari kodrat golongan zat. Yang kedua mencari kodrat golongan sifat. Sifat ini pun ada dua. Ada kodrat bernama sifat. Ada sifat bernama tingkah. Af'al. Nah, ini jangan jangan salah penafsiran. Kalau dikatakan nanti aku bersifat pada zatku, aku bersifat pada sifatku sendiri. Nah, berarti ada kodrat bernama sifat, ada sifat bernama sifat, atau bertingkah. Bersifat Allah dalam kalam artinya hikmah. Hikmah itu ilmu. Jadi kalau bahasa begini, ini bahasanya namanya bahasa hikmah, bahasa ilmu. Jadi tidak boleh dibawa bahasa jahiliyah. Nah, nanti kalau ada bahasa seperti ini namanya bahasa hikmah. Nah, bahasa hikmah itu bahasa ilmu. Kalau bahasa ilmu tidak boleh diterjemahkan oleh logika. Ya, ini. Jadi, pertama kita lihat dulu undang-undang zat dan undang-undang sifat. Apa undang zat? Wa tafaraku fil izzatin, wala tafaraku fil sifat. Jangan engkau tafakur kepada zatku, tapi tafakurlah kepada sifatku.
Karena zat itu hanya suatu buah kodrat yang mewakili sifat zahir. Itu namanya zat. Tapi kalau sifat, dia mewakili hayat. Mewakili kehidupan atau hidup. Karena hidupnya kehidupan di jalan Allah bukan hidup yang akan mati, tapi hidup yang af'al. Hidup yang bergerak. Bergerak itu hidup, af'al itu hayat. Nah, jadi setelah kita tahu nih apa pengenalan kodrat zat dan kodrat sifat dalam pencarian mana yang umat, mana yang Tuhan di sini. Itu disandarkan pemahaman Tuhan itu ke sifat. Nah, kalau si wujud am itu dia golongannya zat, dia akan menzohir. Tapi sifat itu golongannya si wujud an. Nah, gitu. Itu di kodrat ketuhanan, kodrat sifat. Tapi kalau kodrat keumatan, ini akan akan berasma kepada si wujud mu'ad. Mu'ad itu Allah bersembunyi yang tidak mungkin dikatakan ada Tuhan. Ini namanya batin, persembunyian. Dengan adanya kita makan, minum, menonton kemana-mana, ya kan? Nah, itu kerjaan si wujud mu'ad yang akan menutupi keberadaan Allah dari kejaran akal dan nafsu manusia. Karena intisarinya di situ. Kenapa menghindar yang hak kepada yang batil? Nah, setiap hitungan daripada 3 itu sifat. Nah, itu adalah yang hak. Setiap hitungan 4 itu batil. Contohnya zat. Zat itu 4. Tapi sifat 3. Kita contohkan tubuh. Jasad ya. Nah, golongan zat itu adalah kulit, daging, urat, tulang. Nah, secara jasad. Golongan sifat itu apa? Ada hati, ada iman, ada akal. Nah, itu pasangan tubuhnya. Tapi kalau kita cerita batin, nggak boleh lagi kita bilang daging, urat, tulang. Ini sudah nggak pasangannya nih. Jadi tahap pertama kita harus mengkaji dulu kodrat Allah. Dikatakan hal kodrat-kodrat ini disempurnakan. Pengertiannya seperti apa, Bu? Ya, disempurnakan itu. Sebetulnya penyempurnaannya bukan di sini. Bukan di kajian ini penyempurnaan. Iya. Kenapa zat berubah menjadi rohani? Itu penyempurnaan. Oh, ya. Berarti ada kajian setelah ini gitu ya, untuk dalam melakukan penyempurnaan itu gitu. Maksudnya ke situ, Bu, ya? Apa? Jadi kenapa nyata Rasul itu berasal dari zat Allah? Ya. Yang dikatakan Nurullah itu adalah zatullah. Nur Muhammad ini, gitu. Ini yang dikatakan Rasul, Nur Rasul. Nah, sekarang kalau kita cerita penyempurnaan menjadi hayatullah itu, ini akan kita kaji ruhu, kodrat atau wujud. Sebab di wujud tidak ada ruh di situ. Nah, gitu. Apa ruh yang tersembunyi dalam wujud, apa yang ruhi dalam zat. Nah, itu kan penyempurnaan. Nah, tetapi cukupkah dasar kita menyebutkan rohani itu zatnya Allah, kodratnya Muhammad, rohani bagi diri. Kan gitu ya bahasanya. Terus apa kita mengakui di situ aja? Pasti kita kaji. Ini dari zat kok bisa menjadi rohani? Itu ya maksudnya. Maksud apa baru tahu? Bisa dikatakan baru tahu juga. Iya. Apa prosesnya? Dari zat kok bisa menjadi rohani?
Nah, itu sudah menunjukkan sikap penyempurnaan. Insyaallah ya. Bagaimana kita menyatakan hayat tapi nur? Nurani pada Adam, hayat bagi Allah. Kalau tidak ada nur, ini mentiadakan adanya zat dan batin. Karena menunjukkan ada zat, ada batin, kodrat di dalamnya, karena ada kehidupan hayat. Nah, kehidupan Allah ini namanya nur. Kenapa disandarkan kepada nur? Dari semua ciptaan Allah yang tidak bisa dikotori dan dihina dan diapa adalah cahaya. Nah, kalau angin masih bisa disalahkan. Kalau sifat air masih bisa disalahkan. Gitu. Tapi kalau kodrat nur itu tidak bisa disalahkan. Karena tidak ada kesalahan di situ, maka dinamakan kodratnya nur. Kalau nanti tajalli nur, jangan bayangkan cahaya. Nah, sekarang kalau nurani bagi Adam, jasad bagi kita, bisa nggak ente mengimani jasad ini nur? Nah, itu ya. Nah, berat kan? Agak berat ya, itu benar ya. Kesulitan. Itu termasuk hakikat pencarian. Insyaallah. Di dalam kaji diri ini Bu ya, di samping kita menyempurnakan kodrat ketuhanan dan kodrat keumatan yang tadi saya pertanyakan, dari sekian kodrat-kodrat ini, itu kan harus didirikan juga Bu ya. Apakah mendirikan kodrat-kodrat ini bisa disamakan sebuah penyempurnaan? Sebetulnya menyempurnakan yang sudah sempurna itu kan susah juga ya. Jadi lebih apa? Ikro ya, lebih mengatakan dan mengakui. Oh, lebih Setelah pemahaman itu, wahyu itu disampaikan. Sifat wahyu setelah disampaikan, dia lau mahfuz. Dia menyatakan. Nah, begitu juga kita. Setelah kita mengaji, setelah dikaji, terus kita lihat kenyataan lau mahfuz kaji itu. Cuma siap nggak iman kita di situ? Karena iman ini iman ilmu. Bukan iman Islam, tapi iman ilmu. Kalau iman Islam mengimani apa yang ada di balik perintahnya. Tapi kalau iman ilmu mengimani kodrat yang tidak mungkin bisa kita imani. Seperti tadi itu. Iya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi, hanya saya mau coba berikan kesempatan terlebih dahulu Bu Yani untuk saudara-saudara yang hadir. Silakan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ke sini dulu. Kebetulan ada saudara kita yang dari Sulawesi yang sudah pasti dikenal oleh para Ya, dikenalkan dulu lah. Yaitu Ibu Nurbaidah. Ibu Nurbaidah ini adalah moderator kita yang selalu hadir di setiap malam pengkajian. Untuk selanjutnya, saya yakin pasti banyak pertanyaan yang ingin dipertanyakan. Untuk itu saya persilakan Bu Nurbaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bergetar sebenarnya. Ketemu Buya itu bahagia banget. Insya Allah. Sebenarnya belum siap sih dengan pertanyaan, tapi bolehlah saya mungkin ini Bu ya, menanyakan apa yang tadi Buya kaji tentang kodrat keumatan, ketuhanan dan keumatan itu Buya. Jadi dalam hal ini proses perjalanan itu Buya, dari ketuhanan ke keumatan itu mungkin kami bisa dijelaskan mungkin Buya. Iya, begini. Sebetulnya memang kita belum mengungkap ke situ.
sebetulnya perjalanan zat dan sifat ini ada 12.000 tahun sebelum semua terjadi. Yang terjadi ini isbatnya Allah, yaitu keputusan akhir. Yang mana dikala perhitungan Allah dan segala kejadian ketuhanan dan keumatan itu memang dalam masa zat dan sifat itu. Tetapi bukan jatuh menjadi seorang umat, tapi sebuah kodrat umat. Jadi menjadikan kodrat umat itu sifat 7, itu sebelum semua ada. Dia akan ada 3 sifat kodrat ketuhanan, 7 sifat keumatan, 6 sifat ke alam, 9 sifat hakikat, atau dikatakan domah atau hakikat. Nah, jadi kalau kita mengalami suatu jabariyah di kala itu, ini kan tuangan atau sejarahnya yang ada ini sejarah masa lalu. Maka kata Rasul, qatarat al-hayatan ma anta syara'u fid dunya azaratu fil ansabun. Kalau kamu boleh hidup, hiduplah di masa sekarang. Tapi pandangan hidupmu harus masa lalu. Mahayatan al-izratul ilallah. Dan masa lalu kamu itu adalah Tuhan. Nah, hayatun illallah firhu illallah. Hanya dengan ruh Tuhan kamu bisa ada. Nah, itulah masa lalu. Jadi bagaimana bisa ruh itu kembali kepada dia? Itu yang dikatakan ruhani, ruh aku. Nah, gitu. Jadi ukiran masa lalu ini mungkin kita tidak akan jabarkan terlalu jauh ya. Tapi ini suatu kejadian jabariyah yang sangat, salah satu saya bilang, wahai sifat, tolong kau temui Muhammad. Katakan kepada Muhammad, pentingkan umat daripada agama. Nah, ini kan belum pernah terungkap. Nah, tetapi untuk mencari kodrat umat dan kodrat Tuhan, itu diatur oleh falakiyah. Kalau cerita kita masuk rumus 3 alif lam mim, bahasanya kodrat Allah semata. Ahad. Kalau masuk kepada tajali sifat Al-Fatihah, kodrat Allah pada sifat. Bertajali batin dalam bismillah berarti tajali sirullah, tajali ayatullah. Nah, ini sudah memiliki 7 tingkat asma diri. 7 asma diri. Mulai kita kenal sin, mulai kita kenal daripada nas, syan, mulai kita kenal dengan hak, mulai kita kenal dengan wujud, maujud. Jadi sebetulnya kita dihalalkan mencari zat sifat sebagai pelajaran untuk mendapatkan Tuhan. Pelajaran. Kenapa? Kafirlah orang yang mengatakan aku zat. Dan kafirlah orang yang tidak mengakui adanya zatku. Ini begitu. Jadi ini adalah tajali belajar. Tapi tidak semudah itu juga. Setelah zat dan sifat ini menyatu, belum juga dikatakan dia umat. Masih panjang prosesnya. Tapi namanya kodrat. Kodrat enggak umat kodrat. Iya. Sedikit disulitin. Oke. Jadi ini Buya. Jadi kenapa mesti ada muat Buya? Itu persembunyian. Kalau enggak, semua makhluk ini akan mengetahui derajatnya Allah. Semua umat itu makhluk akan tahu bagaimana Allah itu dengan kerahasiaannya. Jadi dengan adanya si wujud mu'ad, jadi dia disitulah bersembunyi dari dalam keinsanan tadi. Dia bersembunyi, oh
itu bukan Tuhan, dia makan minum juga. Makannya nasi, mana ada Tuhan. Terkecohlah iblis. Bahwasan Adam ini makan nasi. Enggak Tuhan, ngapain saya sujud, kan gitu ya, dikaji. Nah itu salah satu persembunyian atau disebut juga dengan alam batin. Tapi sifatnya adalah batiniah. Ya, mungkin itu dulu kali Mas. Ada yang lain kira-kira? Atau tuh banyak tanya itu. Silakan. Tapi dikenalin dulu. Iya ini. Atau jalinya. Iya makanya diproses lah. Nah dikenalin dulu. Nanti Jauh-jauh saya juga, ya. nanti saya akan bertanya kembali. Tapi kan saat ini katakanlah saya berikan kesempatan untuk Umu Putri yang sengaja jauh-jauh dari Malang ingin silaturahmi dengan Buya dan hadir dalam konten tayangan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Al-Fatihah ini di dalam ibadah dan di dalam kaji diri, dalam tingkatan ilmu, tajalinya itu apakah sama Buya? Kalau Al-Fatihah itu adalah tajalli diri, maka dinamakan Al-Fatihah itu Fatihatun Nasun. Sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah maujud daripada sebuah diri. Makanya dinamakan Fatihatun Nasun. Begitu dikaji, ternyata alam ini, semua alam ini yang bersifat hitungan 7, itu umulnya adalah diri. Diri batinnya Allah. Tapi kodratnya sifat. Kiblat daripada seluruh. Maka dinamakan secara amalia umul Al-Quran. Ya gitu. Sebetulnya dia sumber, inilah kenyataan hayatnya Allah Al-Quran itu. Nah gitu. Al-Fatihah tadi, maka dikatakan alam tajalli batin Al-Fatihah. Karena apa? Allah sudah punya utusan dengan sifat kaminya. Utusannya untuk mengesahkan solat ada kabir. Untuk utusannya sifat untuk berdoa ada sujud an. Dan untuk wujud sifat keumatan ada sujud am. Semua dilandaskan kepada sifat-sifat. Dan di luar Asmaul Husna itu sangat banyak sifat Allah yang disembunyikan. Kalau dia masih bekerja ya bukan Tuhan dia. Ya gitu. Makanya Allah wujud atau Allah berdiam di atas saras, di atas keagungan dan kebesaran. Semua sudah tertata rapi. Tapi siapa yang keluar dari wujud atau sifatnya, disitulah kenanya. Nah, gitu. Tapi itu disandarkan kepada kodrat sifat. Kodrat sifat itu apa? Sifat dia menunjukkan keumatan dirinya. Karena dia sendiri yang ingin menjadikan umat. Karena dia ingin jadi Tuhan. Ya gitu. Jadi rahasia tajalli batin itu adalah Al-Fatihah. Nah, bagaimana dengan kejadian tajalli Allah pada diri? Ya nggak usah dibaca. Karena Bismillah sudah masuk. Al-Fatihah sudah tajalli Bismillah. Gitu. Contohnya apa? Ta'alaihim. Nah, him ini ketemunya di rahim. Dalam Bismillah. Gitu. Jadi kalau umpamanya si wujud siratal ladzina an'amta 'alaihim ini ditajalikan itu dengan Bismillah. Nggak bisa Al-Fatihah ditajalikan tanpa marifat Bismillah. Nggak bisa. Karena itu dia an-am tadi. Ya kan? Nah itu mewujud itu an-am. Gitu. An-am itulah Rahman Rahim. Itu. Paham? Insya Allah Buya. Terus ada lagi Buya. Di dalam surat Al-Fatihah itu
ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ini na'an-am ini untuk menjadi esa itu dikatakan tunggal atau esa itu Bu ya. Apakah itu nanti hanya wujud satu Bu ya? Itu masih keesaan, bukan ketunggalan. Itu masih keesaan. Kenapa? Al-Fatihah, alif awalnya, ha akhirnya. Allah kalau disingkat. Alif lam lam ha, Allah. Atau Al-Fatihah itu sama. Nah, ini menunjukkan keesaannya karena jumlahnya 7. 7 ini adalah kodrat keumatan, kodrat sifat. Bersifat aku pada diri umat, bersifat aku pada zatku, itu sudah bersifat. Kalau dia bersifat, bertingkah, nah inilah yang dikatakan keumatan. Maka sifat umat ini semua jumlahnya 7 itu Al-Fatihah. Dan itu adalah diri batin, dari diri batin yang terlihat. Siratal lazi. Nah, siratal lazi, lazi ini nama panggilan sebuah diri. Ya ayyuhallazi. Nah, ya. Lazi. Siratal lazi, diri yang tersirat itu. Siratal lazi. Na'an, diri batin am yang terlihat, yaitu diri ta'ala ihim. Ta'ala itu Tuhan, ihim itu diri. Gitu. Jadi kalau umpamanya ada yang bertanya, siapa kamu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Gitu ya. Nah kalau itu berdiri, dikasih ilmunya enggak sedikit. Ya. Iya, Kalau itu ta'alaihim sudah berdiri, waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada enggak orang di masjid diam aja kalau imam bilang waladhdallin? Enggak ada. Kalau sudah berucap dia waladhdallin, silakan kita bertanya apa yang kita mau. Itu wajib ada jawaban dan wajib mengikuti apa yang kita katakan. Kalau enggak, dia sudah menghina atau mencerca daripada perjalanan tajalli batin. Nah, itu umpamanya kita bilang, "Udah kamu diam." Dia akan diam. Kenapa? Itu sudah kalam dari ta'alaihim. Begitu dia bilang waladhdallin, semua bilang amin. Bagaimana kalau wujud ini berdiri pada satu tempat yang berbahaya? Kan aman. Ya enggak? Ya silakan diterjemahkan aja itu. Itu dulu Bu ya insya Allah. Masih mikir lagi. Terima kasih Bu ya, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini sesuai dengan pertanyaan Bang Khalifah tadi antara keumatan dan ketuhanan. Kan gitu ya Bu ya? Iya, insyaallah. Bolehkah diambil kesimpulan dalam satu kodrat dua wujud Bu ya? Mohon penjelasannya Pak. Bagaimana? Bolehkah diambil kesimpulan satu kodrat dua wujud antara umat dan ketuhanan? Mengambil keputusan satu kodrat, Dua wujud. mengambil keputusan satu kodrat dua wujud. Atau dibalik aja yang paling enak kali ya. Iya. Satu wujud dua kodrat. Ya, Itu lebih tepat.
Karena akhirnya Ya. syahadah, ahad. Ahad itu kan satu. Ya. Jadi kalau kita mengkaji lebih tinggi, bukan kajian ini lebih banyak, tapi mengkerucut kaji itu. Cuma karena dia mengkerucut ini, sanggup nggak iman kita mendirikan iman ilmu? Kalau iman kita masih iman Islam atau imanullah, nggak bakal bisa. Tapi kalau iman ilmu, itu tidak berasma kajiannya. Sanggup nggak gitu? Kalau kita sanggup, tidak masalah. Kenapa? Akhirnya ahad. Ya kan? Ya. Tinggal kalau ini sudah sempurna menjadi ahad, tinggal mencari pasangannya wahid. Kan gitu. Ya. Nah, barulah ini. Ketemulah angka 11 itu. Iya. Nah, 11 dengan 23 Iya. bertajali 5. 5 bertauhid satu kepada yang satu. Ya kan? Ya. Harusnya janji Allah angka sampai 9. Iya. Tapi dia kasih bonus 2 angka lagi, ya kan? Tamus. Ya. Muncul 10 dalam janji nikmat besar Ya. dan 11 dalam janji bertauhid. Gitu. Ya kan? Iya. Boleh. 1 wujud 2 kodrat ya, satu. bisa. 1 wujud 2 kodrat. 2 kodrat. Kodrat keumatan, kodrat ketuhanan dalam 1 wujud ada. Insyaallah. Ini berarti ada kaitannya ada pada alif lam min. Ya. Oh, tidak. Tidak. Itu sudah tajalinya itu. Oh, sudah terjalinya Sudah tuh, Bu ya. tajali itu. Sudah tajalinya. Oh. Ini kalau saya mau nanya tentang alif lam min, Bu ya. Ya. Alif artinya alif lam fa. Artinya alafa arti satu langsung menjadi satu. Tentang lam kan ada 3 jariahnya tuh, Bu ya. Lam, lam, alif, min. Alif lam mim. Ya, Terus? ya, yang alif, lam kan ada 3 rumusnya kali ya, Bu ya. Apa ada apa enggak? Lam, Ada. lam, alif, min. Kalau kajinya kodratnya 3, semua serba 3. Alif juga 3. Oh, itu. Lam juga 3. Apa kodratnya isi? Mim juga 3. Iya. Ya, Hah? mohon jabarkan, Bu ya, apa kodrat tentang lam, Iya. alif, min. Kalau dikatakan lam 3, bisa semua dikatakan alam tanpa isi. Oh, Adam alamnya Muhammad, Muhammad alamnya Allah, Allah alamnya wujud. Sisi awal mula jadi. Itu kalau semua lam aja, tanpa ada isi. ya. Ya kan? Nah, Kalau tentang min, alif, nun kan 3 tuh Iya. rumusnya, Bu ya. Apa kodratnya? Min, alif, nun. Min, alif, lam, min. alif lam mim. Iya. Iya. Tentang min, 1 min kan ada. Kalau dengan min itu kodratnya tidak masuk dalam alif lam mim. Oh, gitu. Min itu adalah hakikat asma dalam sifatnya. Apabila hadir diriku dalam kodrat aku, min dalam ibadah, ya, bernama ketuhanan, itu nama hakikat diri al-haq yang menerima doa. Karena doa ini nggak boleh menuju langit, bumi dan segala macam. Marifat bersandar kepada wujud si an dan mu'ad. Si an dan am. Itu dinamakan min. Min itu 1. Oh, itu Ya. artinya min ya. Min itu 1. Kodrat min artinya 1 ya. Insyaallah, Bu ya. Nah, al-amin. Nah, itu kan itu 1. Al-amin juga Ya. 1. Sama dengan ahad, tapi ahad ini di kodrat. Insyaallah. Tapi di sifat dia namanya min. Iya, Memang
kalau kaji tauhid ini bikin akal dengan nafsu capek. Yeah. Dan itulah tujuan Allah. Supaya kamu tidak mampu memiliki mengejarku dengan kadar. Tapi kejarlah dengan kodrat. Tapi kalau akal, nafsu segala macam itu kadar. Tapi kalau kejarlah aku dengan kodrat itu benar. Insya Allah ya. Nah, Insya Allah. Mungkin ada di antara saudara kita yang mau bertanya. Terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Kembali ke saya. Menarik sekali apa yang tadi dipertanyakan oleh Imam Parewa. Ada sepintas saya apa tadi yang disampaikan Imam Parewa kepada Buya itu mengenai syahadat di situ. Jadi terpikir oleh saya nih Buya. Kalimat syahadat di awal kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Kita hanya mendengar dan mengucapkan Allah. Tapi dalam harfiahnya di situ ada asyhadu an la ilaha illallah. Pertanyaannya Bu ya, mohon petunjuknya. An di sini adakah kesamaan dengan yang dikatakan wujud an itu Bu ya? Mohon petunjuk. Sama aja. Karena ada menjalankan dua sifat an dan anla. Kalau anla itu bertauhid. Kalau an itu langsung. Sama dengan Allah Ta'ala. Berarti kan Allah dua. Enggak. Allah Ta'ala berarti mengejar ketuhanan keesaan dia. Nah, terus ada lagi lillahi ta'ala. Itu sudah menemui ketuhanan dirinya. Nah, ketuhanan dirinya mengembangkan lillahi ta'ala. Nah, kalau nggak mampu nyerah aja. Gitu. Udah lillahi ta'ala aja lah. Gitu. Nggak taunya memang lillahi ta'ala kan gitu. Nah, tapi harus jadi lillahi ta'ala kalau pasrah. Oh nggak sanggup ya belajar kan gitu. Benar. Selalu. Ada satu lagi nih Bu. Allah, ya kan gitu. Nah sekarang yang jadi Allah Tuhan. Allah juga alam batin juga dia wujud namanya. Nah. Ya memang ada apa ya tadi dari kaitan dengan pertanyaan yang pertama ini Bu. Dari asyhadu an la ini ada keterikatannya di an itu. Dari pertanyaan saya tadi itu kan makna dari an ini ada kesamaannya dengan wujud an itu Bu ya. Lalu apakah yang Muhammad Rasulullah bisa dikatakan wujud am? Mohon petunjuk Bu ya. Apakah bisa dikatakan Muhammad Rasulullah di kalimat kedua ini yang dikatakan wujud amnya? Kalau itu jatuhnya kepada kodrat. Oh, Kodrat. Berkodrat aku pada Muhammad, berupa-rupa aku pada Adam. Nah, itu kodrat. Ya. ya, selalu ya. Yang penting begini. Kalau kita tidak mampu menerjemahkan huruf, carilah saud masani kata. Kalau juga kita tidak mampu, carilah awal, carilah akhir. Aku juga awal, aku juga akhir, kata Allah. Allah fil awal, wallahu fil akhirun. Contohnya amin. Ya kan? Daripada susah menerjemahkan aku Muhammad, ruhku, itu kan capek. Nah, bagus ambil awal, ambil akhir. An, berarti kita menuju sujud an. Amin, kita menuju sujud an. Tapi sujud an pada diri. Gitu, ya. Selalu ya. Nah, itu. Alhamdulillah, makasih Bu ya. Bisa kira-kira masih ada lagi yang ingin bertanya? Saya lanjut kira-kira. Kalau nggak ada lagi saya lanjut dulu ya. Ada lagi Bu ya. Ini kaitannya dengan keadaan yang dialami oleh para salik terutama saya juga diantaranya Bu ya. Perihal sering sekali Bu ya menyampaikan sebuah pertanyaan. Apa sih niatan kita bertuhan? Dari sini kita akhirnya berpikir Bu ya. Jadi konteks dari sebuah pertanyaan Buya ini sebenarnya
sebuah penetapan sebuah mengarah ke benar-benar niatan kita atau ketetapan diri kita nih Buya? Mohon petunjuknya. Maksud dari pertanyaan Buya ini, mohon petunjuk Buya. Terus Karena- niatnya, Iya, karena saya alasan. karena saya yakin Ini niat apa alasan? niat. Karena ini saya yakin akan berimbas kepada hasil yang memang kita sekarang ini sedang berusaha meyakinkan Allah bahwasannya kita nih, katakanlah kita nih memang butuh gitu. Tapi untuk arah ke niat ini seperti apa sebenarnya Buya? Harusnya gitu loh Buya. Lebih kemana gitu sebuah niat yang dalam perjalanan seperti ini Buya? Iya. Untuk meyakinkan Allah maksud saya. Niat untuk meyakinkan Allah. Iya, dalam Ini arti agak saya berpikir saya jawabnya. maksudnya Ini niat ingin bertuhan apa niat yakin bahwa kita itu ingin bertuhan, maksud saya begitu loh. Hah? Niat kita nih ingin bertuhan dan Allah yakin akan niat kita itu. Maksud saya gitu ya. Kita ke dunia ini bukan pergi bertuhan, pergi beribadah. Iya. Kalau bertuhan itu sudah wujud. Sekarang persoalannya keingkaran yang membuat kata-kata itu ada kan. Keingkaran seseorang yang tidak mengakui mewujud Allah pada dirinya. Sekarang kita, selagi kita ada, Allah itu ada kan gitu. Iya. Dan tidak bisa diukirkan oleh ibadah. Karena ibadah diri dengan ibadah tauhid itu beda. Kadang-kadang kita mencampur adukkan ibadah diri dengan ibadah tauhid. Ibadullah dengan ibadihi itu kadang-kadang kita samakan. Kadang-kadang ada juga yang mencari diri dalam sholat. Ini sampai kapanpun nggak bakal ada kajian itu. Gitu. Karena sholat bagi diri itu beda sholat bagi tauhid. Kalau sholat bagi tauhid mengagungkan, tapi sholat bagi diri adalah hidup. Jadi kalau untuk mencapai hakikat niat bertuhan tadi, Iya. nggak perlu banyak. Meskipun itu banyak, mungkin salah satu yang saya apresiasikan, satu aja. Terbayangkan nggak oleh pengembalian dan tuntutan mutlak bagi Allah dengan ancaman apabila tidak dia yang kembali kepada aku. Terbayangkan nggak? Iya. Alif yang wajib kembali kepada alif, mau sholat mau nggak dimasalahin. Apa itu nggak menjadi beban? Iya. Karena tidak ada penciptaan manusia kecuali aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikan umat. Yang dijadikan umat adalah diri sendiri. Nah, coba bayangkan kita lahir dari alam rahim ibu, pulangnya nggak ke situ. Kan? Iya. Apa ini menentukan loh. Kalau jatuh titik wujudmu tidak kembali menjadi Tuhan, ini pertanggungjawaban innalillahi ini luar biasa. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Dan akibatnya sangat besar. Kenapa? Kita punya imam, punya makmum. Kembalinya tidak ke Tuhan. Kenapa? Tuntutannya saya nggak mau tahu. Iya. Kan alif yang diriku yang aku nyatakan. Yang beratnya dari nyata ini kepada yang tidak nyata. Gitu. Makanya dilatih ini di sholat. Bagaimana ini tidak nyata kembali kepada tidak nyata. Yang nyata kembali tidak nyata. Ihram. Kembali kepada diri si rahasia. Nah. Terbayangkan nggak? Mungkin pengakuan tingkat iman beda. Iman orang awam, apa sih innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Dari Allah kita berasal, kembalilah kita kepada Allah. Kita tanya lagi orang beriman dan berilmu, apa sih innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya Allah kan yang menjadikan kita. Ya kembalilah kepada Dia. Kita tanya lagi ke orang marifat, apa sih innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Allah asal dirimu, kamu harus jadi kembali Allah, menjadi Allah. Ini potensi itu nggak pernah kita pakai.
Karena kita senang dengan potensi manusia. Iya. Sementara kita harus kembali ke potensi Tuhan. Ini yang dikatakan awal diri adalah Tuhan. Tuntutannya tinggi, makanya syahadat itu yang menentukan bagaimana menjadi satu. Kalau dikalamkan berdosa, tapi disebut dengan ahad. Insya Allah. Ya kan? Ternyata seperti itu. Nah, duduk kita. Aduh, menembus ini gimana? Setiap kita kaji, potensi umat kita tinggi. Dan ini kodrat yang dikembalikan menjadi Tuhan. Sementara kita, jangankan menjadi Tuhan dalam pengakuan, merasa dekat dengan Tuhan aja nggak bisa. Dan bahkan kita sendiri bilang, nggak mungkin lah orang kayak saya dekat dengan Allah. Pada tuntutan syahadat kembali menjadi itu. Kalau enggak sudah teraniaya semua. Kalau rukun iman jangan dipikirin, surga neraka itu iman. Ya, kalau dia penting kenapa enggak di rukun Islam? Iya. Nah, kalau ini belum selesai, gimana itu coba? Masya Allah. Ini baru satu ya. Iya. Apapun ceritamu tentang agama, saya nggak mau tahu. Kamu kembali ke jadi saya lagi. Kenapa? Disampaikan Imam Parewa. Satu wujud, dua kodrat. Iya. Kan gitu. Satu wujud, dua kodrat itu dari wahid menjadi ahad. Tapi dua kodrat menjadi satu wujud, nah ada berpedoman kepada yang tidak Yang ada. tiada. Duluan mana saya tanya, ada dengan tiada? Saya sekali-kali nanya, ada dengan tiada. Duluan mana tiada daripada ada? Tiada dulu ya, baru ada. Nah, berarti kan belum selesai kajian di wujudnya, di ada. Iya. Setelah tiada kita tahu adanya sebuah tiada, ketiadaan itu tiba-tiba timbul ada. Berarti tiada dulu. Oh, tiada dulu. Berarti kan belum selesai sih. Barulah itu mengaji awal diri. Kalau kajian selama ini itu kodrat. Sebab masih panjang jalan ini. Nggak perlu panjang. Mau selesai sehari bisa. Yang penting siap nggak kita? Insya Allah. Bisa. Insya Allah. Menjadi wujud itu Bu ya, mengakui wujud itu Bu ya. Nah, tanya diri kita siap nggak kita? Seperti tadi. Iya, iya. Ini zahir. Enggak, kata Allah ini batin. Iya. Nerima nggak kita? Belum. Nah, berarti harus dimatangin dulu apa kita? Pengakuan hak diri kita. Insya Allah. Nah, jadi itu ya. Insya Allah. Paham Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Dari Kalau kita mengkaji amaliyah, ya kan, boleh-boleh aja dengan jalan yang sangat sulit, air, api, angin, tanah, kulit, daging, urat, tulang. Nah, ini kan sudah kaji alam, Iya, iya. ya. Iya. Kalau kaji diri, pintu gerbangnya adalah wujud alif tersirat, ya. Nah, itu kaji dirinya di situ. Insya Allah. Subhanallah. Masih ada yang ingin bertanya? Oh, Bu Putri, silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Putri mau tanya lagi. Apakah dari pertanyaan khalifah yang Buya jawab itu tadi merupakan dasar dari niat kita untuk bertuhan itu Bu ya? Salah satu kalau orang nggak lihat jalan matinya, itu masalah besar. Masalah yang paling besar, jalan pulang yang tidak terlihat. Itu ihdinas sirotol mustaqim itu tadi Bu ya, jalan pulang itu Bu ya, Itu jalan ibadah. jalan ibadah. Ya. Berarti bagaimana kita bisa tahu jalan pulang itu Bu ya? Nah, kan kita harus lihat.
Harus kita kaji lagi. Yang tadi dulu, yang tadi Antara zohir batin sebelum bernama semua asma itu kan ada zohir dan batin. Usuluddin berarti. Ya. Sekarang saya tanya, kalau saya bilang zohir batin, ente mengartikan apa sekarang? Maksud zohir batin itu? Zahir batin ya wujudin gitu. Ya, yang terlihat dengan yang tidak terlihat gitu. Zahir batin. Mewujudnya. Iya. Nah, iman kita baru sebegitu. Padahal bukan gitu Bu ya. Harus lebih lagi Bu ya. Ini Mu Putri penasaran kan tadi dengan pertanyaan Bu ya. Mu Putri ditanya sama Bu ya, bagaimana kita bisa tahu jalan pulang. Itu Mu Putri tadi bilangnya gitu Bu ya. Niat dasar Iya. bertuhan, kembali ke usuluddin diri. Iya. Innalillah itu kan lagu Rinto Arahap. Kau datang dan pergi, sesuka hatimu, nggak taunya udah begini aja kan. Nah, ini kalau nggak cepat kita tahu, susah. Karena rumus di dalam agama tajali, dalam bertajali dalam agama, Allah datang, Muhammad menunggu, atau Muhammad datang, Allah menunggu. Salah satu wajib terjadi. Nah sekarang kita siapa? Tingkat pemahaman kita baru sampai di mana? Inilah yang harus diselesaikan. Dohirku wujud batinku gitu. Sudah Makanya, satu itu Bu ya. Ya ini kan baru bahasa pemahaman. Iya. Iya kan? Nah baru bahasa pemahaman. Nah ini yang harus hatam. Kalau pemahaman ini sudah tunggal, kalau dalam bahasa negara harga mati. Kalau dalam bahasa ma'rifat isbatul yakin, baru bisa kita geser ke belajar. Ini baru belajar pemahaman, karena masalah yang besar di sini. Kenapa? Pemahaman ini prasangka. Kalau pemahaman kecil, prasangka kepada Allah juga kecil, dan pertolongan Allah juga kecil. Semuanya akan mengecil. Isbatul yakin, dohirku adalah batinnya gitu. Wujud batinnya gitu Bu ya. Insya Allah kan. Mu Putri penasaran banget tadi ditanya Buya itu. Insya Allah. Itu aja Bu ya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ada, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Bu ya mungkin cuman mau mengetahui, terkadang kita merasakan dan kita mengerjakan dan mengkaji kodrat-kodrat Allah dalam diri, tetapi walaupun kita tetap berusaha berprasangka baik dengan Allah, tapi kira-kira Bu ya, apa kiat-kiat atau apa yang harus kita lakukan untuk agar Allah itu mengakui bahwa kita sudah menjalankan kodrat-kodrat itu Bu ya. Ya. Kuncinya adalah ikhlas. Ikhlasnya apa? Bukan rela, bukan ridho. Ikhlasnya apa yang dimaksud ikhlas? Ya seperti kita lihat. Al-ikhlas itu nggak ada tulisan ikhlasnya di situ. Harus kita mencari potensi itu. Kalau kita menyatakan kemaujudan Tuhan, yakin dan keinsanan Tuhan tidak memilih hidup kita. Dan ini memang skenario Tuhan untuk dia bersembunyi. Jadi kita tidak perlu lagi menilai kehidupan. Gitu. Oh dia begini, maunya dia begini. Mau begini, beginilah caranya. Makan. Dengan kita makan, orang menuduh Allah tidak makan, tidak minum. Apa buktinya? Proses di sini aja sudah memperlihatkan kecurigaan. Apa kopi, teh manis, apa pipis kita tetap asin. Iya. Jadi struktur
Jasad ini bukan struktur jasad semua makhluk. Nah, nanti kita kaji itu. Akhirnya bisa kita menerima kenyataan. Berarti ikhlas kita. Oh iya. Ternyata saya mencari diri saya sendiri. Kan gitu. Ternyata sudah saatnya saya kembali. Karena sudah sempurna semua. Bukan mati. Itulah yang berkekalan dengan Allah. Nah udah. Kalau sudah sampai di situ, dua perkara akan hilang dalam diri. Yang pertama dicabut ketuaan kita. Yang kedua dicabut usia kita. Nanti kita datang akan meminta. Ya sudah ya Allah. Sudah, saya akan kembali. Itu sudah kembali. Orang takut mati karena jauh dari Tuhan. Tapi kalau dia tahu Tuhan, dia kepingin mati cepat. Tapi sesungguhnya mati itulah umur yang panjang. Kenapa? Karena Allah tidak punya sifat mati. Begitu. Maka solu antasairu wa minal umur. Salat itu rahasia memperpanjang usia. Ya enggak? Ya, terima kasih Buya atas jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih ingin bertanya? Cukup. Baiklah. Jadi kiranya pertanyaan demi pertanyaan tadi alhamdulillah sudah terjawab ya. Dan di penghujung acara ini seperti biasa Bu ya, kami, saya dan saudara-saudara di sini ingin mendengar kembali nasihat dan petua Bu ya. Mohon petunjuk Bu ya. Insya Allah. Jadi begini. Selagi kita belum siap dengan ikhlas membuka diri tentang pernyataan Allah dalam diri, maka kehidupan dan kesulitan hidup akan semakin panjang. Kenapa? Karena kita berada di dalam alam hidup yang akan mati. Sementara kodrat diri kita, alam hidup, alam hayat, tidak ada kematian diri. Yang ada markazi, zat yang kekal berpindah-pindah. Tapi zat yang kekal ini belum terwujud. Ini akan mengalami nasib daripada akliyah kita. Gitu. Hindari prasangka, tingkatkan iman. Menjadi iman ilmu. Itu aja. Insyaallah, mudah-mudahan. Insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Insyaallah. Baik hadirin pemirsa, jemaah dan para pemirsa yang selalu setia menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur. Demikianlah tadi mujakarah kita dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Semoga apa yang tadi telah beliau sampaikan dari setiap pertanyaan menjadikan dasar atau bahan menambah wawasan keilmuan kita dalam rangka mengenal diri dan menjalankan amal baik pun ibadah. Demikianlah tadi dan kiranya cukup sekian. Saya Khalifah Satya Haji Muhammad Swadi Al-Wahyudin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.